Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait polemik keputusan Mahkamah Kehormatan MK dan putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Kita akan lihat dulu artikelnya. Yang pertama ini terkait dengan MK berhentikan Anwar Usman, Jokowi dan Anies ucapin ini. Kita akan kulik-kulik lagi seperti apa maksud dari sikap dari Jokowi dan juga berbagai capres. Kemudian kita lihat satu artikel lagi. Ganjar gelisah, Gibran tetap cawapres usai putusan MK. Untuk mengulas isu ini, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal, dan Chief Economy CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Selamat pagi Mas Iqbal dan juga Pak Anggito. Pagi Mbak Sasa. Pagi ya, ini topiknya cukup seru untuk dibahas karena banyak sekali pro kontra. Kita akan bahas satu dulu dari Mas Iqbal sendiri terkait dengan polemik politik yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana CNBC Indonesia menyoroti ataupun highlight apa yang ingin diangkat? Ya, kalau dari kami memang menyorotinya dari sisi pemberitaan tetap netral ya Pak ya. Jadi dalam artian statement dari MK, kemudian tanggapan dari Pak Anwar Usman selaku pihak yang dituduh atau diserang dalam tanda kutip. Kemudian juga reaksi dari calon presiden dalam hari ini Pak Anies, Pak Ganjar, juga Pak Prabowo, tapi tidak bersedia berkomentar ketika kita minta tanggapan di sini ya, di acara Indef dan CNBC Indonesia. Dan Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi memang sangat normatif ya, bahwa itu adalah wilayah yudikatif dan seterusnya, tapi kita memberikan ruang kepada semuanya untuk berkomentar terkait keputusan MK itu. Gitu. Kalau dari Pak Anggito sendiri sebagai Chief Economy CNBC Indonesia, seperti apa Anda melihat dinamika yang terjadi saat ini, apalagi kemarin juga MK juga sudah memutuskan terkait dengan pelanggaran etik dan sampai memberhentikan Anwar Usman yang notabene ini adalah paman dari Gibran sendiri, tapi tetap juga memberikan karpet merah bagi Gibran untuk tetap melaju, Pak. Iya, kalau dari sisi perspektif ekonomi khususnya investor ataupun dunia usaha ataupun pelaku ekonomi yang lain ya ingin kepastian aja. Kepastian, dan kepastian itu berarti memberikan suatu arah ya, direction dari kegiatan ekonomi ataupun bisnis ya. Nah, yang penting adalah bahwa keputusan itu diambil oleh lembaga formal, bukan lembaga yang non formal. Jadi memang waktu-waktu itu para investor menyayangkan kenapa kok banyak statement-statement dari MK yang di luar forum formal, yang memberikan ekspektasi, sehingga itu menimbulkan suatu ekspektasi yang menurut saya sih berlebih-lebihan ya. Overshoot lah kira-kira dalam bahasa ekonomi. Ekspektasinya memang seperti apa Pak? Ya sebetulnya statement MK itu kan hanya ada di dalam forum resmi, ya resmi, yaitu keputusan yang disampaikan. Kalau pemberitaan sih boleh-boleh saja, tapi ketika ketua MK menyampaikan pernyataan-pernyataan di luar forum resmi itu menjadi suatu ekspektasi, dan itulah yang disayangkan sebetulnya. Tapi setelah itu kan sambut positif ya pernyataan ataupun keputusan dari MK itu, apapun keputusannya yang jelas harus diputuskan. Kalau ada tanggapan pihak lain ya, kalau itu lembaga yang non formal ya udah itu sebagai dinamika saja. Tapi yang penting yang kita pegang sekarang keputusan MK itu sudah mengikat sifatnya dan dilaksanakan oleh pengurus MK yang sekarang gitu. Tentunya pelaku pasar dan juga masyarakat menanti terkait arah ke depannya. Tapi Mas Iqbal dengan melihat keputusan ini tetap membuka peluang bagi Gibran untuk melanggang menuju menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo. Nah, apakah memang hal ini juga mensinyalkan akan adanya keabsahan? Di satu sisi mengingat juga ini sudah sangat mepet, Mas Iqbal, hari ini KPU sudah harus mengumumkan ketiga nama capres-cawapres, ini seperti apa? Ya memang dari sisi hukum ya sudah selesai ketika putusan MK nomor yang 90 ya terkait dengan syarat minimal usia capres-cawapres itu udah final. Karena di situ ditegaskan bahwa Gibran kan statusnya pernah menjabat dan sedang menjabat sebagai kepala daerah. Jadi secara hukum dia sudah memenuhi syarat. Bahkan Pak Mahfud sendiri sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar pun juga menyatakan demikian gitu ya. Jadi memang situasinya sudah final. Jadi kita tinggal menunggu penetapan yang nanti akan diumumkan oleh KPU dan besok diikuti dengan pengambilan nomor urut ya. Nanti kemudian 28 November sampai 11 Februari itu akan masuk ke masa kampanye gitu. Jadi
saya pikir kalau statusnya Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo sih sudah final ya. Jadi tidak perlu, akan, meskipun di luar sana ada polemik terkait dengan keabsahan nantinya statusnya itu tidak akan mempengaruhi keputusan. Kalau dari pandangan Pak Anggito sendiri dengan adanya keputusan ini, apakah artinya sudah betul-betul memberikan kepastian hukum? Karena tentunya pelaku usaha ini kan membutuhkan kepastian hukum. Tapi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini apalagi terkait dengan perubahan status minimal umur gitu ya Pak, yang kemudian diubah minimal 35 tahun, kemudian saat ini juga tetap diumumkan terkait dengan keabsahannya ternyata juga tidak akan mengganggu. Ini akan seperti apa bagi pelaku usaha? Ya, sekali lagi keputusan MK itu kan final dan mengikat, dan MK tunduk kepada putusan MK itu. Yang kedua, DPR kan juga harus merubah undang-undangnya ya, tapi juga tunduk kepada putusan MK. Jadi lebih kepada harmonisasi saja. Nah, di luar itu ya tentu itu adalah soal bagaimana kepuasan maupun tidak puasan dari beberapa pihak yang menurut saya sih ya bagian dari dinamika itu dan mempengaruhi membuat keputusan dia untuk memilih nantinya kan. Ya, dan saya kira itu tetap saja dibiarkan saja sebagai dinamika, cuma jangan sampai ada ekstra parlementer, ada ekstra di luar sana yang mempengaruhi. Jangan, sebetulnya itu fokus saja kepada keputusan legal formalnya. Benar salah harus diambil. Gitu ya. Tanyakan kepada Pak Anggito, sebetulnya apa sih yang bisa kita maknai terkait dengan dinamika ataupun pro kontra yang terjadi terkait dengan keputusan MK yang ternyata melanggengkan untuk minimal usia capres-cawapres? Itu tadi yang Anda bacakan ya mengenai update itu sebetulnya merefleksikan kegalauan dari market ya, market kegalauan. Dari sisi eksternal kan sudah selesai, kondisi sudah dinyatakan oleh Jerome Powell bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga sampai akhir tahun. Itu kan lalu rupiah menguat. Dan kalau kita lihat di regional juga menguat semua. Kita menguat tapi kok rasanya masih ada yang ganjel gitu tanya. Yaitu kondisi domestik ini gitu. Ya. Tapi ini sementara sifatnya. Jadi kalau saya bisa menjawab pertanyaan Anda yang sifatnya ini masih ada kegalauan dari para investor ini. Ini kan keputusan besar ya. Kalau rupiahnya menguat ataupun karena kondisi sudah dovish ya, lalu kemudian harusnya kan diikuti dengan kenaikan tambahan cadangan devisa karena capital inflow, rupiah menguat dan seterusnya. Tapi masih ada beberapa yang wait and see ya. Saya kira wait and see inilah yang terlihat dari kenapa rupiah ini tidak strong gitu ya. Harusnya kan strong nih karena sinyalnya dari eksternal jelas kuat. Tapi ini tadi karena ada keputusan yang mungkin ya, mungkin tidak, mungkin ya, mungkin tidak, ini akan mengganggu. Jadi menurut saya sih apapun keputusannya, right or wrong is a different story ya. Salah benar itu adalah area dari para pengamat akademisi untuk membahas ya. Tapi yang penting sebagai negara itu harus mengambil keputusan, negara itu harus move on, harus berjalan. Kalau enggak nanti akan menjadi bumpy terus ya, akan terjadi ketidakpastian. Oke, Mas Iqbal, apalagi tadi disampaikan Pak Anggito terkait dengan kegalauan dan juga keganjalan yang dirasakan oleh market begitu yang tercermin dari pergerakan rupiah saat ini juga.